Gaspol bosku. Bab 12-13. Terpikat pesona CEO cantik. Kembali pada masa sekarang. Tangan Eliana gemeteran saat memegang foto Erlen yang masih kecil itu, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Jadi pria itu yang sudah menolongku waktu itu. Miss Bona juga ikut terkejut mendengarnya. Jadi maksudnya Erlen ini yang menolong Anda, Nona El. Itu artinya Erlen anak dari orang yang telah menculik Anda. Miss Bona memberikan foto kedua orang tua Erlen pada Eliana. Eliana nampak terkejut begitu melihat foto Rico, orang yang telah menculik dirinya 13 tahun yang lalu. Dia sangat tidak percaya bagaimana mungkin ada seseorang ayah tega menyiksa anaknya. Berdasarkan hasil penyelidikan detektif yang kita sewa, ibunya Erlen ini sudah divonis mandul, ada kemungkinan Erlen hanyalah anak angkat. Eliana membulatkan matanya, anak angkat. Lia, Erlen sering mendapatkan kekerasan dari ayah angkatnya. Mata Eliana berkaca-kaca, tidak bisa membayangkan bagaimana penderitaan Erlen saat dia masih kecil, apalagi Eliana menyaksikan sendiri bagaimana kejamnya Rico menyiksa Erlen. Miss Bona memperhatikan Eliana. Eliana jarang sekali bersimpati kepada orang lain, malahan dia adalah seorang direktur yang sangat kejam, karena suka main pecat karyawan seenaknya. Mana kartu namanya? Tanya Eliana pada Miss Bona. Miss Bona memberikan kartu nama Erlen pada Eliana. Aku harus menemuinya. Tapi sebentar lagi ada pertemuan para pemegang saham, Nona. Miss Bona sudah yakin bahwa para pemegang saham itu akan mempermasalahkan jabatan Eliana, dan menuntut Eliana karena belum menikah juga di usianya ke-22 tahun ini, bisa jadikan alasan untuk menggeser jabatan Eliana. Namun Eliana tidak mempedulikan ucapan Miss Bona, yang ada di pikiran Eliana sekarang ingin bertemu dengan Erlen, orang yang telah berjasa dalam hidupnya, pahlawannya. Eliana segera pergi bersama supirnya menuju tempat kerja Erlen. Pasti saat ini Erlen sedang berada di tempat kerjanya. Apa kamu tidak penasaran dengan gadis yang pernah kamu tolong itu? Tanya Rizal pada Erlen. Saat ini mereka berada di kantor mereka yang kecil, kebetulan hari ini mereka belum mendapatkan job juga. Tentu saja aku penasaran, aku harap dia hidup dengan baik. Jawab Erlen dengan santai sambil menikmati kopi hitamnya. Bagaimana kalau suatu saat nanti kamu bertemu dengannya? Tanya Rizal lagi. Erlen berpikir sejenak, entahlah, bisa aja dia sudah melupakanmu aku. Ayahmu sangat kejam sekali, apa mungkin kamu bukan anaknya? Erlen terdiam, saat dia masih kecil dia memang tahu bahwa dari Kinar bahwa dia bukanlah anak kandung Kinar dan Rico. Kinar sengaja mengatakannya agar jika Erlen sudah dewasa nanti bisa mencari kedua orang tuanya. Tapi dia sama sekali tidak ada niat untuk bertemu orang tua aslinya, mungkin saja mereka sengaja membuangnya. Apalagi dia sudah merasakan kehangatan dan kasih sayang keluarga dari keluarga Budarmi. Berbeda dengan Juan, dia menjalani hidup yang penuh dengan tekanan dari Tuan Mario. Dia harus selalu patuh dengan apa yang Tuan Mario perintahkan padanya. Juan berpapasan dengan Eliana di basement. Juan tersenyum manis saat berpapasan dengan gadis yang dicintainya. Oh Juan. Eliana berbalik menyapa Juan walaupun dengan nada dinginnya. Hari ini akan ada penerimaan karyawan baru Minggu kemarin Eliana banyak memecat orang yang tidak bisa disiplin dalam pekerjaannya, apalagi jika tidak becus dalam bekerja, makanya Alaska Corp membuka lowongan pekerjaan. Aku percayakan semua itu padamu. Eliana memang mempercayai Juan, tapi tidak dengan ayahnya. Kemarin maaf Juan, aku buru-buru. Eliana memotong perkataan Juan.
Eliana segera masuk ke dalam mobil, sang supir yang sudah standby dari tadi segera menjalankan mobilnya meninggalkan basement. Juan hanya menatap mobil Eliana yang jaraknya semakin jauh. Tuan Mario menyuruh Juan untuk mengambil hati Eliana, namun sayangnya gadis itu terlalu sulit untuk digapai hatinya. Chelsea merasa bersalah pada Erlen, karena dia telah terpedaya dengan janji manis Ruben sampai rela memberikan sesuatu yang berharga pada Ruben. Ruben memang mengetahui Chelsea memiliki pacar, tapi dia tidak menyerah untuk mendapatkan hati Chelsea ditambah dukungan dari orang tua Chelsea. Apa kamu sudah memutuskan pacarmu, Honey? Putuskan saja pacarmu. Aku ingin hanya aku yang ada di hatimu. Aku tunggu di hotel yang kemarin ya sore ini, Honey. Love you so much. Ruben mengirim pesan pada Chelsea, saat ini dia sedang berada di kamar hotel. Ruben menyimpan handphone di atas nakas, dia membuka seluruh Pak 4 iannya, lalu menyusul seorang wanita yang sudah tel 4 jam di atas Ran, yang Ruben C1 umnya dengan penuh N4 FSU sambil memempatinkan 2 bu, kit di D4 danya. Pu 4S kan aku baby. Ruben menunjuk P1 sang ambonnya yang ingin dipuaskan. Wanita itu dengan senang hati melaks, hapi sang ambon yang sudah berdiri tegak itu, memanjakannya dengan mulutnya, laki-laki itu tidak bisa hidup dengan satu wanita. Lia sayang. Love you too. Chelsea membalas pesan dari Ruben, padahal dia belum siap untuk berpisah dengan Erlen, pria yang dia kenal dari kecil. Chelsea melihat ada beberapa pesan dari Erlen yang belum dibalas. Dia segera membalas pesan dari Erlen. Kak Erlen di mana sekarang? Aku kangen. Drurt, drurt. Chelsea tersenyum manis. Dia pikir itu adalah balasan dari Erlen, rupanya dia mendapatkan telepon dari nomor asing. Dia segera mengangkat panggilan telepon itu. Rupanya itu adalah panggilan telepon dari Personalia Alaska Corp. Sebuah kabar gembira karena akhirnya Chelsea diterima kerja di sana. Jadi saya diterima kerja Pak. Seru Chelsea. Lia Bu Chelsea, Anda diwajibkan datang siang ini ke kantor utama Alaska Corp. Selamat bergabung dengan perusahaan kami. Kata Personalia. Baik, Pak. Nanti siang saya ke sana. Akhirnya impian dia untuk bekerja di sana tercapai juga. Eliana sudah sampai di seberang kantor milik Erlen, sebuah kantor biro jasa yang Erlen dirikan bersama Rizal. Kamu tunggu saja di sini, kata Eliana pada supirnya. Baik Nona. Eliana segera keluar dari mobil, dia sangat bahagia sekali akhirnya bisa bertemu lagi dengan pria yang sudah menolongnya. Kalau bukan karena dia mungkin saja Eliana tidak akan hidup sampai sekarang. Dia telah berhutang nyawa padanya. Eliana tidak mengerti mengapa dia sangat gugup sekali hari ini. Hatinya berdebar-debar. Bahkan dia harus merancang kata-kata apa saja yang harus dia ucapkan pada pria yang ingin sekali dijumpainya itu. Rizal melihat ada Eliana di seberang jalan, menunggu lampu merah tiba untuk menyeberang jalan. Wow, ada wanita cantik tuh Erlen yang sedang bersama Rizal di depan kantor, dia segera melihat ke arah yang ditunjukkan Rizal. Erlen membulatkan matanya saat melihat wanita yang diculik bersamanya kemarin oleh para gangster. Oh, gadis itu. Begitu juga Eliana, dia menatap Erlen yang sedang menatap ke arahnya. Akhirnya aku menemukan kamu, kata hati Eliana sambil tersenyum manis, sebuah senyuman yang bisa dibilang langka, karena dia jarang sekali tersenyum. Sampai tak sengaja kedua mata mereka bertemu, saling menatap. Walaupun jarak mereka terhalangi jalan raya dan mobil yang berlalu lalang. Bab 13. Namun senyuman itu perlahan memudar,
dengan kehadiran seorang wanita yang baru saja datang dan langsung memptigaluk Erlen. "Kak Erlen, aku diterima kerja di Alaska," seru Chelsea sambil memeluk Erlen. Erlen terperangah, "Beneran sayang?" "Lia, nanti siang aku harus ke sana." Padahal ada yang harus kita bahas soal pernikahan kita." Chelsea mengerutkan keningnya. "Nikah? Lia, bukannya dulu kamu bilang ingin secepatnya menikah denganku?" "Lia memang, tapi itu dulu sebelum Chelsea mengenal Ruben." Ruben memang ahli sekali mengaduk-aduk perasaan Chelsea, walaupun masih ada rasa yang tersisa buat Erlen karena Erlen adalah laki-laki yang pertama dicintai. "Bagaimana kalau nanti sore kita ketemu?" Chelsea teringat dengan Ruben yang akan ketemuan sore ini di hotel. "Maaf kak, kayaknya gak bisa, aku masih ada urusan. Nanti aja aku hubungi Kak Erlen ya." Erlen mengalah saja. "Ya udah." Erlen menjadi teringat dengan Eliana yang ada di seberang jalan. Ternyata di seberang jalan tidak ada siapa-siapa. Sorot matanya mencari keberadaan Eliana, tapi sepertinya gadis itu telah pergi. Tadinya dia pikir Eliana akan datang ke sini untuk menemuinya, menagih ganti rugi karena telah membuat mobilnya rusak dan membuat dia berada dalam bahaya. Namun sepertinya hanya sekedar berpapasan saja. Chelsea memperhatikan Erlen yang pandangannya beredar seperti mencari seseorang di seberang jalan sana. "Cari siapa kak?" "Oh enggak, tadi sepertinya aku melihat ada orang yang aku kenal, tapi gak ada ternyata." "Oh gitu?" Chelsea memberikan makanan di dalam paper bag buat Erlen. "Ini makanan buat kakak, dimakan ya. Aku membuatnya dengan cinta." Erlen menerima makanan pemberian dari Chelsea. Dia merasa sangat tersentuh hatinya. "Makasih ya sayang." "Sama-sama, jaga kesehatan ya kak, jangan sampai terluka." Laki-laki mana yang tidak luluh jika diperhatikan seperti itu oleh kekasihnya? Erlen sangat mempercayai Chelsea, dan Chelsea percaya hanya dia satu-satunya yang ada di hati Erlen, walaupun akhirnya dia sendiri yang harus menodai kepercayaan kekasihnya itu. Setelah Chelsea pergi, tanpa menunggu lama Erlen melahap masakan Chelsea. Chelsea memang mahir sekali memasak, makanya dia ingin menjadi seorang chef di restoran milik Alaska. Dia jadi teringat dulu sebelum Rico di penjara, dia sering disiksa oleh Rico dan kadang dalam seharian penuh tidak diberi jatah makan. Chelsea sering sekali memberikan dia makanan lewat jendela. Dia pikir saat itu hanya Chelsea yang peduli padanya, sebelum dia mengenal Bu Darmi. Karena itu Erlen selalu mengingat akan kebaikan Chelsea. Dia tidak akan mungkin mengkhianati Chelsea walaupun ada wanita yang lebih cantik dari Chelsea datang menggodanya. Sepertinya dia sudah memiliki kekasih. Gumam Eliana. Eliana memilih pergi saat melihat Erlen yang sedang bertigalukan bersama kekasihnya. Entah mengapa dia merasa kecewa, dia tidak mengerti dengan perasaannya sendiri. Setelah sampai kantor utama Alaska, Eliana masuk ke dalam lift dengan cemberut. Miss Bona kebetulan berada di lantai paling bawah, dia segera mengikutinya. "Nona, sebentar lagi akan ada pertemuan para pemegang saham." "Oke," jawab Eliana dengan santai padahal dia pasti akan gugup bertemu dengan mereka. "Bagaimana? Apakah Nona sudah bertemu dengan pria itu Nona?" "Lupakan saja, sepertinya aku gak perlu bertemu lagi dengan dia," kata Eliana dengan nada kesal. "Sepertinya Nona lupa, Nona pernah berjanji akan menjadikan anak yang menolong Nona itu sebagai suami Nona." Eliana pura-pura melupakan janjinya. "Kapan aku mengatakannya? Nona lebih dari 100 kali mengatakannya." Sampai Miss Bona bosan mendengarnya. Ya, Eliana mengatakan janji itu dari remaja, karena semenjak kejadian penculikan itu Eliana tidak bisa tidur dengan tenang.
dia selalu dihantui merasa bersalah pada Erlen. Ingat Nona, janji adalah janji, Nona El tidak boleh melupakan janji Nona. Saya tahu sekali Nona adalah orang yang selalu memegang ucapannya, apalagi sekarang Nona diharuskan menikah. Eliana memijat kepalanya yang terasa pusing, tapi sepertinya aku harus mengingkari janjiku, dia sudah memiliki kekasih. Hanya kekasih, bukan istri. Miss Bona merasa Eliana memiliki ketertarikan pada Erlen, walaupun Eliana sendiri tidak menyadarinya. Karena itu dia ingin Eliana menepati janjinya. Mungkin dengan begitu Eliana bisa merasakan bagaimana nyamannya tidur dengan tenang tanpa dihantui mimpi buruknya yang merasa bersalah pada Erlen. Pembicaraan mereka terhenti karena ada seorang pria masuk ke dalam lift. Padahal itu lift khusus direktur, sepertinya pria itu tidak membacanya. Eliana menghindarinya dengan melangkah kaki ke paling depan dekat tombol lift. Dia memang paling tidak suka dengan orang asing. Sementara Miss Bona berdiri sejajar dengan pria itu. "Sudah lama bekerja di sini, Mbak?" tanya pria itu pada Miss Bona. "Lia lama," jawab Miss Bona, sedikit kikuk karena tiba-tiba ada orang yang sok kenal padanya. "Aku baru di sini, Mbak, itu juga dari Alaska yang memohon-mohon agar aku masuk ke perusahaan ini." Pria itu mengarang. Miss Bona diam saja tidak menanggapinya. "Aku dengar direktur di sini galak dan menyeramkan banget, benar ya, Mbak?" Miss Bona hanya menjawab dengan deheman agar pria itu diam. Saking galaknya ada yang memanggilnya mak lampir, Mbak, hahaha. Sepertinya karyawan di sini kayak uji nyali kalau bertemu direktur. Miss Bona mencoba untuk memperingatkan dia dengan sebuah kedipan mata agar pria itu diam, tapi malah makin nyerocos. "Matanya kenapa, Mbak? Kelilipan ya?" Miss Bona malah memelotkan matanya, karena kesal pria itu tidak mengerti kode darinya. Bahkan ada yang memanggilnya juga Nyonya Puff, hahaha. Nyonya Puff. Miss Bona hampir saja ikut tertawa, tapi dia langsung mingkem karena dideliki oleh Eliana. Miss Bona mencoba untuk mengalihkan pembicaraan, "Anda diterima bagian apa di cabang mana?" Tapi si pria masih saja nyerocos membicarakan direktur di sini, padahal aku dengar usia direktur di sini masih muda banget, kalau marah-marah tinggal kasih permen karet aja, pasti mingkem dia. Pria itu menepuk pundak Eliana. "Mbak, tolong tekan nomor 7. Miss Bona merasa lemas, padahal tidak ada yang berani menyuruh Eliana di sini. Dengan kasar Eliana menekan tombol 7. Ingin sekali dia meninju mulut pria yang mengoceh dari tadi membicarakan dirinya. Pria itu penasaran dengan cewek di depannya. Dia berdiri di samping Eliana. Dia terperangah begitu melihat wajah cantik Eliana. "Karyawan baru ya? Diterima di bagian apa?" Eliana menyilangkan tangannya, menatap sangar pada pria itu. "Aku orang yang kamu panggil mak lampir dan Nyonya apa tadi?" "Nyonya Puff," kata Miss Bona. Pria itu terkejut bukan main. Apes sudah hari ini karena telah bermasalah dengan direkturnya. Saya tadi hanya bercanda, hehe. Di sini kantor, bukan tempat untuk bercanda. Karena itu pastikan untuk tidak bertemu dengan aku lagi, kalau kamu masih mau bernafas, dan aku akan menjahit mulutmu itu agar tidak berbicara yang seenaknya." Eliana mengatakannya dengan tatapan tajam yang menusuk. Pria itu gemetaran ditatap tajam seperti itu oleh Eliana, sampai keringat dingin bercucuran di tubuhnya. Miss Bona hanya pasrah saja padahal dia sudah memperingati pria itu untuk diam, membuat dia terpaksa harus out dari perusahaan ini.